Selamat pagi Pak Sugeng. Pada pagi hari ini, kelompok 2 Ekspertelan 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Judulnya Destinasi Wisata. Ini anggota kelompok kami. Dan ini materi yang akan kami presentasikan. Oke, pengertian destinasi wisata. Destinasi pariwisata adalah suatu etnisitas yang mencakup wilayah geografis tertentu yang di dalamnya terdapat komponen produk pariwisata seperti attraction, amenities, accessibilities, dan layanan, serta unsur pendukung lainnya. Masyarakat pelaku industri pariwisata dan institusi pengembang yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman kunjungan bagi wisata. Attraction adalah produk utama sebuah destinasi yang berkaitan dengan what to see dan what to do yang bisa kalian lihat dan dilakukan oleh wisatawan gitu. Sementara amenities itu berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kalau accessibilities itu sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan yang lainnya seperti itu. Poin pertama yaitu destinasi prioritas. Destinasi prioritas yaitu keinginan untuk memajukan perekonomian dengan jalur pengembangan destinasi wisata. Hal ini tampaknya disambut baik oleh pemerintah. Wisata prioritas itu sendiri adalah destinasi wisata yang diprioritaskan negara untuk menonjolkan bangsa itu sendiri setelah destinasi super prioritas. Ada 10 contoh destinasi prioritas. Antara lain, pertama yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, yang kedua yaitu Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, yang ketiga Tanjung Lesung di Banten, yang keempat Kepulauan Seribu dan Kota Tua, kelima Borobudur dan sekitarnya di Jawa Tengah, keenam Bromo, Tengger, Semeru di Jawa Timur, 7 Mandalika di Nusa Tenggara Barat, 9 Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan 10 Morotai di Maluku Utara. Sekian dalam poin pertama. Destinasi super prioritas. Destinasi super prioritas adalah daftar destinasi yang sangat diutamakan untuk mengenalkan destinasi wisata Indonesia ke kancah dunia. Tidak hanya Bali yang menjadi satu-satunya wajah ketika faktanya Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan, menyimpan potensi lain. Contohnya Danau Toba, Likupang, dan Borobudur. Perbedaan destinasi prioritas dan super prioritas. Prioritas lebih ditonjolkan dari destinasi wisata yang lain. Pariwisata yang lebih dikunjungi oleh wisata lebih dari destinasi pada umumnya belum diakui UNESCO namun sudah dikembangkan oleh pemerintah. Super prioritas paling ditonjolkan dari destinasi biasanya maupun prioritas untuk mengenal Indonesia ke dunia luar. Pariwisata yang terkenal dan banyak pengunjung melebihi destinasi prioritas sudah diakui oleh UNESCO. Baik, setelah ini mari kita lihat contoh dari destinasi prioritas dan super prioritas. Dimulai dari Mandalika. Dengan lintasannya yang sangat mengagumkan, Mandalika dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu destinasi prioritas yang menjadi potensi bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah Nusa Tenggara Barat. Pasti kalian semua sudah tahu bahwa Nusa Tenggara Barat adalah salah satu potensi alam yang dimiliki Indonesia yang sangat terkenal di mancanegara. Pulau Morotai sebagai pulau yang memiliki laut dan hutan yang indah. Pulau ini dijadikan destinasi prioritas yang sangat memiliki potensi.
Yang selanjutnya kita menuju ke daerah super prioritas, Danau Toba. Danau Toba ini memiliki banyak hal-hal yang disukai oleh para pengunjung, seperti pemandangan alam yang indah, laut yang indah, serta histori-histori yang sangat menarik bagi para wisatawan untuk melihatnya. Selanjutnya yang kedua adalah Pulau Likupang. Pulau Likupang sangat memiliki pemandangan dan batu karang yang sangat indah. Tidak heran bahwa Pulau Likupang dijadikan salah satu destinasi super prioritas oleh para pemerintah. Yang terakhir adalah Candi Borobudur. Siapa sih yang tidak tahu Candi Borobudur? Candi Borobudur memiliki banyak candi-candi yang indah yang sangat menawan. Sampai di situ saja contoh dari destinasi wisata prioritas dan super prioritas. Thank you. Credit this presentation template was created by Slido, including icons by Flaticon and infographic and image by Freepik. Please keep this slide for attribution. Salam sejahtera bagi para penonton yang berada di rumah. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Industri Pariwisata. Berikut adalah nama-nama siswi yang telah berpartisipasi. Baik, materi kali ini dimulai dari pengertian industri pariwisata, lalu yang kedua skema dari industri pariwisata, yang ketiga komponen-komponen, dan keempat contoh-contoh, serta yang terakhir kelima yang berisi unsur-unsur pembangun dari industri pariwisata. Yang pertama, pengertian industri pariwisata. Menurut Profesor W. Hunziker, semua bisnis yang mempunyai kesatuan wujud dengan menggabungkan berbagai macam produk serta menyediakan barang-barang dan jasa pelayanan objek wisata. Lalu, pengertian dari G. Asmol, industri yang sangat terpusat yang terdiri dari perusahaan yang berbeda dalam ukuran lokasi, berbagai layanan yang disediakan dan cara digunakan untuk memasarkan dan menjualnya. Pengertian menurut L.J. Licoris, semua pedagang yang bersama-sama memenuhi kebutuhan wisatawan. Ada dua jenis usaha, yaitu usaha primer dan usaha sekunder. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, usaha kepariwisataan merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek, dan usaha lain yang berhubungan dengan pariwisata. Secara singkatnya, industri pariwisata adalah industri yang mempunyai hubungan dengan beberapa bidang usaha lainnya, yang menyediakan kebutuhan wisatawan saat melakukan perjalanan wisata, sejak berangkat sampai kembali ke tempat asal. Skema industri pariwisata adalah pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang meliputi ketersediaan akses jalan, penginapan, atraksi wisata, kegiatan menyenangkan, dan fasilitas penunjang. Skema pariwisata: 1. Layanan transportasi, 2. Loading operation, 3. Aktivitas, 4. Toko retail, 5. Food and beverage. Komponen industri pariwisata: 1. Accessibility, 2. Accommodation, 3. Attraction, 4. Activity, kelima amenities. Yang pertama, accessibility, yaitu kemudahan untuk dikunjungi dan memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan. Kedua, accommodation, kemudahan mendapat tempat menginap yang layak, bersih, dan ramah. 3. Attraction, yaitu adanya atraksi yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat setempat yang layak dan aman untuk wisatawan. Keempat, activity, yaitu tersedianya sarana untuk melakukan kegiatan yang aman dan nyaman. Kelima, amenity, yaitu fasilitas penunjang perjalanan wisata. Sekian, terima kasih.
Contoh komponen ialah accessibility, yaitu jalan raya, pelabuhan, pesawat, dan kapal. Accommodation, yaitu hotel, resort, lodgement, guard house. Attraction, wisata alam, gunung, sungai, hutan. Activities, mendaki gunung, berenang, menyelam, dan bermain. Amenities, ATM, toko, restoran, kantor pos. Unsur-unsur industri pariwisata ada 7. Yang pertama yaitu biro perjalanan, akomodasi, transportasi, jasa boga dan restoran, money charger, atraksi wisata, cindera mata.